Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok G akan membahas bab 5 yang mengenai tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Sylvia Salsabila dengan NPM akhir 292. Yang kedua ada Rahma Khairunisya dengan NPM akhir 381. Yang ketiga ada Hera Aprilia Dian dengan NPM akhir 400. Yang keempat ada Jessica Putri Sabilila dengan NPM akhir 414. Yang kelima ada Artika Nadia Rahmadani dengan NPM akhir 417. Laporan posisi keuangan atau bisa disebut Statement of Financial Position juga disebut sebagai neraca atau balance sheet, melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan bisnis pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas atas sumber daya neto. Oleh karena itu, laporan ini membantu dalam memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Materi yang selanjutnya yaitu kegunaan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan memberikan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, serta memberikan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Analis juga menggunakan informasi untuk menilai risiko dan kas masa depan arus perusahaan. Dalam hal ini, analis menggunakan laporan keuangan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas menjelaskan jumlah waktu yang diharapkan untuk berlalu sampai suatu aset direalisasikan atau dikonversi menjadi uang tunai atau sampai liabilitas harus dibayar. Kemudian solvabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya saat jatuh tempo. Misalnya ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat utang jangka panjang yang tinggi dibandingkan dengan aset, solvabilitasnya lebih rendah daripada perusahaan sejenis dengan tingkat utang jangka panjang yang rendah. Kemudian yang terakhir ada fleksibilitas keuangan. Likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi kinerja perusahaan. Fleksibilitas finansial atau keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mengambil tindakan efektif untuk mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat menanggapi kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin menjadi sangat serat dengan hutang sangat tidak fleksibel secara finansial, sehingga hanya memiliki sedikit atau tidak ada sumber uang tunai untuk membiayai ekspansi atau untuk melunasi hutang yang jatuh tempo. Kemudian ada batasan laporan posisi keuangan. Batasan laporan posisi keuangan ada 3, yaitu yang pertama, sebagian besar aset dan liabilitas dilaporkan sebesar biaya historis. Yang kedua, perusahaan menggunakan penilaian dan perkiraan untuk menentukan banyak item yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Kemudian yang terakhir, laporan posisi keuangan harus menghilangkan banyak barang yang bernilai finansial, tetapi sebuah perusahaan tidak dapat mencatatnya secara objektif. Klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Akun laporan posisi keuangan dapat diklasifikasikan. Artinya, laporan posisi keuangan dikelompokkan bersama pos yang serupa untuk memperoleh subtotal yang signifikan. Lebih lanjut, pos-pos ditetapkan sedemikian rupa sehingga laporan akan menampilkan hubungan-hubungan yang relevan. ASP menunjukkan bahwa bagian dan subbagian laporan keuangan akan lebih informatif daripada laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, IASB membatasi pelaporan akun yang berupa hanya ringkasan berupa total aset, aset neto, total liabilitas, dan lain-lain. Sebaliknya,
Perusahaan harus melaporkan dan mengklasifikasikan setiap pos dan cukup cukup terperinci untuk memungkinkan pengguna dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Klasifikasi tersebut juga memudahkan pengguna untuk mengevaluasi likuiditas dan fleksibilitas keuangan dan profitabilitas dan risiko. Sehingga kelompok umum dari pos yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur-unsur laporan posisi keuangan yaitu yang pertama aset. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya, diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Subklasifikasi dalam laporan posisi keuangan, perusahaan kemudian lebih lanjut membagi pos-pos ke dalam beberapa subklasifikasi. Yang pertama adalah aset. Aset ini terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama aset tidak lancar, kedua investasi, yang ketiga aset tetap, yang keempat aset tak berwujud, yang kelima aset lainnya, yang keenam aset lancar. Kemudian kemudian yang kedua adalah ekuitas dan liabilitas. Kita bahas ke ekuitas. Pada bagian ekuitas ini dibagi menjadi yang pertama ada modal saham, kedua premi saham, yang ketiga satu laba, yang keempat akumulasi penghasilan kompresif lain, yang lima adalah kepentingan non pengendali atau hak minoritas. Kemudian kemudian pada bagian liabilitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Namun di beberapa negara seperti Jerman, perusahaan seringkali mencantumkan aset lancar terlebih dahulu, IAES. Nomor satu, mengharuskan perusahaan untuk membedakan aset dan kewajiban lancar dari aset dan kewajiban tidak lancar, kecuali dalam situasi tertentu. Pada bagian aset ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aset lancar atau current asset adalah kas dan aset lain perusahaan yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau satu siklus operasi, manapun yang lebih lama. Sedangkan aset tidak lancar atau non-current asset adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Di bagian aset tidak lancar ini umumnya terdiri dari yang pertama adalah investasi jangka panjang, yang kedua aset tetap, pabrik dan peralatan, yang ketiga aset tak berwujud, yang terakhir yang keempat adalah aset lainnya. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang atau long term investment sering disebut sebagai investasi, biasanya terdiri dari salah satu dari 4 jenis.
Yang pertama adalah investasi pada efek seperti surat berharga atau obligasi, saham biasa, atau surat utang atau wesel jangka panjang. Yang kedua, investasi dalam aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi. Yang ketiga, investasi penyisihan dana khusus seperti dana perluasan obligasi, ada sinking fund, dana pensiunan, atau dana perluasan pabrik. Dan yang keempat, yang terakhir adalah investasi pada entitas anak atau entitas asosiasi yang tidak dikonsolidasi. Investasi dalam efek bersifat utang dan ekuitas. Pada yang bagian pertama, portofolio disimpan untuk dikumpulkan dengan jenis hutang penilai- penilaian, yaitu biaya perolehan diamortisasi, dan yang terakhir adalah klasifikasi, yaitu lancar atau tidak lancar. Dan yang kedua, perdagangan, jenisnya adalah utang atau ekuitas. Penilaian adalah nilai wajar dan klasifikasi adalah saat ini. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ekuitas non-perdagangan. Jenisnya adalah ekuitas. Penilaian termasuk nilai wajar dan klasifikasi lancar atau tidak lancar. Dalam ilustrasi 5.2, perusahaan harus melaporkan efek yang diperdagangkan baik utang maupun ekuitas sebagai aset lancar. Perusahaan mengklasifikasikan sebagai efek yang dimiliki untuk penagihan dan efek ekuitas yang tidak diperdagangkan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar, tergantung pada keadaan. Perusahaan harus melaporkan efek yang dimiliki untuk penagihan pada biaya perolehan yang diamortisasi. Semua efek ini, ekuitas yang diperdagangkan dan yang tidak diperdagangkan dilaporkan sebagai nilai wajar. Kemudian, Christian Dior atau FRR melaporkan investasinya yang terdapat investasi pada entitas asosiasi sebesar $219 dan aset keuangan tidak lancar sebagai 375. Aset tetap, properti, pabrik, dan peralatan atau property, plant, and equipment (PPE) atau aset tetap, plant asset adalah aset berwujud berumur panjang yang digunakan dalam operasi regular bisnis. Aset tetap ini terdiri dari yang pertama, properti fisik seperti tanah, fi- bangunan, mesin, perabotan, peralatan, dan sumber daya yang terbuang atau mineral. Dan yang kedua, kecuali tanah, perusahaan akan mendepresiasi misalnya bangunan atau menghabiskan misalnya cadangan minyak aset-aset ini. Dalam ilustrasi 5.3, perusahaan mengungkapkan dasar penggunaan laporan posisi keuangan untuk menilai aset tetap, yaitu hak berdaya terhadap properti, dan akumulasi penyusutan ini biasanya dalam catatan atas laporan keuangan atau CAL. Aset tak berwujud, aset tak berwujud atau bisa disebut intangible asset adalah tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Aset tak berwujud ini terdiri dari yang pertama, paten, hak cipta, waralaba, nama baik, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Yang kedua, amortisasi aset tak berwujud dengan umur terbatas selama masa manfaatnya.
Dan yang terakhir, yang ketiga adalah secara berkala menilai penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas. Dalam ilustrasi 5.4, aset tak berwujud dapat mencerminkan sumber daya ekonomi yang signifikan. Tetapi, analisis keuangan sering mengabaikannya karena penilaian yang sulit dan biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya kecuali untuk biaya pengembangan tertentu yang dikapitalisasi apabila terdapat kemungkinan besar bahwa proyek pembangunan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Sehingga Nokia atau FIN melaporkan aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan ini terdapat biaya pengembangan yang dikapitalisasi sebesar $244 ditambah dengan goodwill sebesar 6.257 ditambah dengan aset tak berwujud lainnya sebesar 3.913. Maka total aset tak berwujud sebesar $10.414. Aset lainnya, aset lainnya adalah item bervariasi dalam praktiknya. Aset lainnya bisa termasuk yang pertama, biaya dibayar di muka jangka panjang. Yang kedua, piutang tidak lancar. Yang ketiga, aset dalam dana khusus. Yang keempat, properti yang dimiliki untuk dijual. Yang terakhir adalah kas atau surat berharga yang dibatasi penggunaannya, sehingga perusahaan harus membatasi bagian ini untuk memasukkan pos tidak biasa yang berbeda dengan aset yang termasuk dalam kategori tertentu. Aset lancar. Aset lancar atau current asset adalah kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonservasi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi mana saja yang lebih panjang. Siklus operasi adalah waktu rata-rata antara ketika perusahaan mengakuisisi bahan baku serta perlengkapan dan pada saat perusahaan menerima uang tunai atas penjualan produk yang mengakuisisi bahan baku dan perlengkapan. Siklus beroperasi dari kas melalui kesediaan, produksi, piutang, dan kembali ke kas. Pada saat beberapa siklus operasi terjadi dalam 1 tahun, yang umumnya terjadi pada perusahaan jasa. Perusahaan menggunakan Perusahaan menggunakan periode 1 tahun. Jika siklus operasi lebih dari 1 tahun, perusahaan menggunakan waktu yang lebih lama. Ada 5 pos utama yang ditentukan pada bagian aset lancar dan dasar penilaiannya. Dalam ilustrasi 5.5, aset ini umumnya disajikan dalam urutan yang pertama, pos. Pos ini pada bagian pos terbagi menjadi yang pertama kesediaan, yang kedua piutang, yang ketiga biaya dibayar di muka, yang keempat investasi jangka pendek, yang terakhir kas dan setara kas. Pada bagian dasar penilaian ini dibagi menjadi yang pertama nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Yang kedua, estimasi jumlah yang dapat ditagih. Yang keem- yang ketiga, biaya. Yang keempat, umumnya nilai wajar. Yang kelima, yang terakhir adalah nilai wajar.
Untuk menyajikan persediaan dana benar, perusahaan mengungkapkan yang pertama adalah dasar penilaian, misalnya lebih rendah dari biaya atau pasar. Dan yang kedua adalah asumsi atas biaya, misalnya FIFO atau biaya rata-rata. Dalam ilustrasi 5.6 menyajikan bagaimana Royal Accord atau NLB melaporkan penyediaan karena perusahaan tidak melaporkan 5 pos ini sebagai aset lancar jika tidak berharap untuk merealisasikannya dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi. Mananya lebih lama? Misalnya perusahaan tidak memasukkan ke bagian aset lancar dari kasnya dibatasi penggunaannya untuk tujuan selain pembayaran kewajiban masa kini atau untuk digunakan dalam operasi tahun berjalan. Umumnya, jika perusahaan mengharapkan untuk mengonversi aset menjadi kas atau menggunakan untuk membayar liabilitas jangka pendek dalam 1 tahun atau siklus operasi manapun yang lebih lama, perusahaan mengklasifikasikan aset tersebut sebagai aset lancar. Dalam ilustrasi 5.7, perusahaan manufaktur seperti Acer Incorporated atau TWN juga menunjukkan tahap penyelesaian untuk persediaan, sehingga Acer Incorporated ini menunjukkan jumlah dalam dolar Taiwan baru atau NT dolar dan dolar US atau dolar. Pada aset lancar terdapat piutang. Piutang merupakan hak atas pembayaran yang belum diterima dari pelanggan yang melakukan transaksi kredit dengan perusahaan. Piutang umumnya termasuk dalam aset lancar karena dapat dicairkan dalam waktu singkat yang kurang lebih biasanya 1 tahun. Jenis-jenis piutang ada piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lainnya. Selanjutnya ada biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang sudah dibayarkan oleh perusahaan atau individu sebelum mendapatkan manfaat atau jasa yang sesuai. Dalam akuntansi, biaya ini dikategorikan sebagai aset lancar karena manfaatnya belum sepenuhnya digunakan pada saat pembayaran dilakukan. Contoh biaya dibayar di muka ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Seiring berjalannya waktu, biaya dibayar di muka akan dikurangi dan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, sesuai dengan periode penggunanya. Selanjutnya ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah penanaman dana dalam aset atau instrumen keuangan yang dimiliki jangka waktu kepemilikan kurang dari 1 tahun dan mudah dicairkan menjadi kas. Contohnya ada deposit berjangka, reksadana pasar uang, saham yang bersifat spekulatif, obligasi jangka pendek, dan surat berharga komersial. Selanjutnya masuk pada aset yang tidak berwujud. Dalam akuntansi dan keuangan, ekuitas merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Umumnya ekuitas dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu ada modal saham, yang mana merupakan dana yang diperoleh dari pemegang saham melalui penerbitan saham. Yang kedua ada premi saham, adalah selisih lebih antara harga jual saham dengan nilai nominalnya. Dalam laporan keuangan, premi saham ini dicatat sebagai bagian dari tambahan modal di sektor atau agio saham dalam ekuitas. Yang ketiga ada saldo laba, bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan dividennya, tapi disimpan untuk keperluan investasi atau cadangan keuangan. Yang keempat ada akumulasi penghasilan komprehensif lain, adalah keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dan tidak termasuk dalam laba bersih. Penghasilan ini berasal dari transaksi tertentu
yang belum dikonversi menjadi kas. Yang kelima ada hak minoritas, adalah kepemilikan saham oleh investor yang tidak memiliki kendali atas anak perusahaan. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada liabilitas jangka pendek, merupakan utang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan. Contohnya ada utang dagang, utang wesel, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, dividen yang masih harus dibayar, dan pinjaman jangka pendek. Yang kedua ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas ini merupakan utang yang harus dibayar dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya ada utang obligasi, pinjaman bank jangka panjang, utang hipotek, kewajiban pensiun, dan liabilitas pajak tangguhan. Ada tujuan dari laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas yaitu untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran tunai suatu perusahaan selama satu periode. Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan arus kas melaporkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu dampak kas dari operasi selama suatu periode. Yang kedua yaitu investasi transaksi. Yang ketiga, transaksi pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu kenaikan atau penurunan kas bersih selama periode berjalan. Selanjutnya, isi dari laporan arus kas. Dalam isi laporan arus kas terdapat 3. Yang pertama yaitu kegiatan operasi melibatkan dampak tunai dari transaksi yang masuk ke dalam penetapan laba bersih. Yang kedua yaitu kegiatan investasi, termasuk membuat dan mengumpulkan pinjaman dan memperoleh dan membuang investasi, baik utang maupun ekuitas, dan properti, pabrik, dan peralatan. Yang terakhir yaitu kegiatan pembiayaan, melibatkan item liabilitas dan ekuitas, termasuk memperoleh sumber daya dari pemilik dan memberi mereka pengembalian investasi, dan meminjamkan uang dari kreditur dan membayar kembali jumlah pinjaman. Baik, di sini ada kumpulan uang tunai. Dalam kumpulan uang tunai ini terdapat 2, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Dalam arus kas masuk terdapat 3, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Dalam kegiatan operasi ini ketika penerimaan kas ataupun biaya pendapatan ini melebihi pengeluaran kas ataupun biaya. Sedangkan kegiatan investasi terdapat 3, yaitu penjualan properti, pabrik, dan peralatan, penjualan surat utang atau ekuitas entitas lain, dan yang terakhir yaitu penagihan pinjaman kepada pihak lain. Sedangkan untuk kegiatan pembiayaan, penerbitan surat berharga ekuitas, penerbitan utang atau obligasi, dan surat utang. Untuk arus kas keluar yaitu ada kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Dalam kegiatan operasi ini ketika pengeluaran kas biaya melebihi penerimaan kas ataupun pendapatan. Jadi dari arus kas masuk tadi itu kebalikannya dari kegiatan operasi arus kas masuk. Seperti itu. Untuk kegiatan investasi ini terdapat 3 juga. Pembelian aset tetap, pabrik, dan peralatan, pembelian surat utang, dan ekuitas entitas lain. Yang terakhir yaitu pinjaman kepada entitas lain. Jadi kegiatan investasi yang arus kas masuk tadi itu ada 2, yang yaitu penjualan dan penagihan. Sedangkan kegiatan investasi dalam arus kas keluar ada pembelian dan pinjaman. Untuk yang terakhir yaitu ada kegiatan pembiayaan. Dalam kegiatan pembiayaan ini terdapat 3, yaitu pembayaran dividen, penebusan utang, dan akuisisi kembali saham biasa. Selanjutnya, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Ada satu set laporan keuangan yang lengkap dan terdiri dari: yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang akan disajikan sebagai berikut.
laporan tunggal untuk laba rugi komprehensif, laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif yang terpisah. Dalam situasi ini, laporan laba rugi disajikan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral dari laporan informasi laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat menjelaskan informasi bentuk kualitatif yang berkaitan dengan unsur laporan keuangan tertentu. Selain itu, catatan juga dapat memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan dan dapat menjelaskan batasan yang ditetapkan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontrak dasar. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan. Catatan atas laporan keuangan tambahan. Penilaian ini harus dilakukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari informasi keuangan yang perlu penekanan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, IFRS mewajibkan pengungkapan tertentu, misalnya penggunaan laporan posisi keuangan sebagai contoh. Pengungkapan catatan yang meliputi, yang pertama ada item aset tetap yang dibedakan ke dalam beberapa kelompok seperti tanah, gedung, dan lain-lain. Ada catatan atas laporan keuangan dengan akumulasi penyusutan dilaporkan jika dapat dilakukan. Kedua, ada piutang yang dibedakan menjadi jumlah piutang dari pelanggan yang diperdagangkan, piutang dari pihak dengan hubungan istimewa, pembayaran di muka, dan jumlah lainnya. Yang ketiga, persediaan dibedakan ke dalam klasifikasi seperti barang dagangan, perlengkapan produksi, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang terakhir, provisi yang dibedakan menjadi provisi untuk imbalan kerja dan pos lainnya. Selanjutnya, teknik pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan pengaruh berbagai ketidakpastian kondisi keuangan, metode penilaian aset dan liabilitas, serta kontrak dan perjanjian perusahaan. Untuk mengungkapkan informasi terkait ini, perusahaan dapat menggunakan penjelasan dalam tanda kurung, referensi, silang, dan item kontra. Yang pertama, penjelasan dalam tanda kurung. Perusahaan seringkali memberikan informasi tambahan dengan penjelasan dalam tanda kurung setelah pos tersebut dijelaskan, misalnya tanda petik ekuitas tanda petik. Lalu yang kedua ada referensi silang dan item kontra. Perusahaan melakukan referensi silang terhadap hubungan langsung antara aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, pedoman lain. Selain hal spesifik yang berkaitan dengan laporan keuangan individu dan catatan atas laporan keuangan tersebut, ini juga membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan penyajian. Terdiri dari 3 isu. Yang pertama ada saling hapus, yang merupakan isu penyajian dan tidak menimbulkan pengakuan keuntungan atau kerugian. Yang saling hapus mengacu pada penyajian aset keuangan dan liabilitas keuangan secara bersih dalam laporan keuangan. Yang kedua ada konsistensi, prinsip akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten, yang tidak berubah-ubah dalam metode dan prosedurnya. Lalu yang ketiga ada penyajian wajar, yang memerlukan representasi yang jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang ditetapkan dalam kerangka kerja. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.